kaum muslimin dan muslimat, bisa saja dia membantu kita kembali dengan Allah berikan dia rezeki dan Allah uji kita pada saat itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka perlu pandangan rahmah, perlu pandangan kasih sayang bagi setiap kita, apalagi terkhususnya orang yang beriman. Kalau kita punya pandangan kasih sayang, tidak mungkin seorang anak mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin seorang anak mengantarkan orang tuanya ke panti jompo, tempat penitipan orang tua, kalau ada pandangan rahmah dalam dirinya. Tidak mungkin ambuantan orang tua munan lah manggadangan ambo dari kete, dari nak pandai apa-apa, kini ambolah sukses. Ambuan tani nyoka tampe yang itu orang alun tantu sayang kainyo. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas segala nikmat Allah, mulai dari nafas kita, seluruh gerak-gerik tubuh kita, nikmat-nikmat yang Allah datangkan kepada kita, itu semuanya kita balasi dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan menjadi untaian kata pengirim doa untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW nantinya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami awali pengajian kita ini dengan surah Al-Balad ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Mereka kemudian termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Yang menjadi fokus pada pengajian kita adalah saling berkasih sayang. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, di dalam Islam itu ada satu hal yang membuat kehidupan seseorang itu bisa berubah, yaitu dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kita hari ini sadar atau tidak sadar, kebanyakan mengambil posisi sebagai hakim dalam dunia ini. Di kehidupan kita ini kita sering mengambil posisi sebagai hakim. Apa posisi hakim? Mengadili kehidupan orang lain, merasa bahwa kita punya wewenang untuk memasukkan orang ke surga ataupun ke neraka. Maka dengan itu kita bersikap kasar, bersikap merendahkan orang lain yang tidak sama dengan kita, yang belum taat kepada Allah, kita langsung memandangnya dengan pandangan keburukan. Maka inilah yang akan kita rubah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan watawasau bis sabr watawasau bil marhamah ini bisa membuat kita lebih baik lagi dalam memandang kehidupan ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa kita tidak datang ke dunia ini tidak menjadi sebagai hakim bagi orang lain, dan juga tidak sebagai algojo, pengeksekusi azab Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu, kita dengar begitu miris. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada pandangan rahmah tadi, tidak ada pandangan kasih sayang. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita hari ini, ada seorang ayah yang diramai-ramaikan, yang dipukuli oleh masyarakat karena kedapatan mencuri, kalau tidak salah mencuri ayam di dekat anak perempuannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita itu, ada seorang ayah atau seorang laki-laki yang dipukuli, diamuk oleh massa karena kedapatan mencuri, dan itu di dekat anak perempuannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu kejamnya manusia hari ini. Tidak melihat dia tangisan anak perempuan tersebut. Mungkin yang dicuri itu Bapak Ibu hanya sebagian untuk menyambung hidupnya, untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi kita tidak benarkan mencuri itu. Tetapi lebih kejam lagi, membunuh, mengambil nyawa orang lain dengan alasan orang lain tersebut bersalah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka perlu kita mempunyai pandangan rahmah. Kalau dalam konteks tadi, mari kita lihat Bapak Ibu, kalau misalnya dia salah, bagaimana langkah yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah mungkin mengantarkannya ke pihak yang berwenang, atau lebih bijaksananya lagi, kita ajak bicara dulu apa masalahnya. Mungkin bisa kita bantu Bapak Ibu, mungkin bisa kita bantu, mungkin bisa kita kasih modal usaha. Di kemudian hari ketika kita bantu dia 5 tahun 10 tahun, bisa saja Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, bisa saja dia membantu kita kembali dengan Allah berikan dia rezeki dan Allah uji kita pada saat itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka perlu pandangan rahmah, perlu pandangan kasih sayang bagi setiap kita, apalagi terkhususnya orang yang beriman. Kalau kita punya pandangan kasih sayang, tidak mungkin seorang anak mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin seorang anak mengantarkan orang tuanya ke panti jompo, tempat penitipan orang tua, kalau ada pandangan rahmah dalam dirinya. Tidak mungkin ambuantan orang tua munan lah manggadang ambo dari kete, dari nak pandai apa-apa, kini ambolah sukses. Ambuan tani nyoka tampe. Yang itu orang alun tantu sayang kainyo. Begitu juga dengan anak. Jangan kita selalu memandang anak adalah sumber kejahatan. Bisa saja anak-anak kita dia belum tahu. Kadang lah masak samba Bapak Ibu. Samba ko lah masak. Lah panik dari pagi memasaknya. Tiba anak ko nyoba lari basenggol sakete. Anak ibu sampaikan, apa yang ibu ucapkan? Apakah dengan pandangan kasih sayang? Kalau dengan pandangan kasih, astagfirullah, aku baca Tuhan sambako. Tapi kalau kita tidak memandang kasih sayang, mulut tidak mengecek, tanganku langsung berjalan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitu juga ketika kita memiliki pandangan kasih sayang kepada seorang pendosa. Mungkin dia belum sholat Bapak Ibu, tetapi bukan tugas kita menghakimi orang bahwa dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Mungkin bisa kita ingatkan, mungkin bisa kita ajak Bapak Ibu. Hari ini banyak orang yang hanya menghakimi. Istrinya belum sholat, bukannya mengajak, tetapi langsung menghakimi. Awak nak niyo jo awak doh, awak nak niyo karena awak nak sejalan kini lai doh cara si awak lai, pisah si awak lai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia hanya menghakimi tanpa membimbing istrinya dengan sesuai yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka dalam aspek kehidupan ini perlu namanya kita
pandangan kasih sayang. Rasa-rasanya begitu mudah menjalani kehidupan ini kalau kita punya pandangan kasih sayang tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak diri kami dan kita semua untuk benar-benar memiliki rasa kasih sayang kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada saudara kita semuanya, sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka di akhir daripada pengajian ini kami juga menyampaikan ada satu kisah bahwa ketika pandangan kasih sayang itu benar-benar ada pada orang lain, maka begitu indah kehidupan ini. Ada seorang pemain bola, Bapak Ibu, kami tidak sebutkan namanya, begitu terkenal hari ini. Tapi ketika dia kecil, Bapak Ibu, ketika pemain bola ini waktu kecil, dia berasal dari keluarga miskin. Setiap dia pulang latihan bola menjelang malam, ada restoran yang ketika melihat anak ini pulang, dia selalu memberikan sisa-sisa makanan yang itu masih layak. Itu setiap sore menjelang malam, Bapak Ibu. Setiap sore menjelang malam dia terus kasih makanan-makanan yang masih layak, sehingga anak ini pun selalu menunggu di depan toko tersebut. Anak ini selalu menunggu di depan toko tersebut, setiap sorenya dia kasih, sehingga anak ini pun tumbuh besar dan memiliki yang namanya kesuksesan. Setelah dia besar, Bapak Ibu, apa yang dia katakan? Selama bertahun-tahun setelah saya sukses hari ini, saya memiliki kekayaan jutaan dolar. Saya tidak mencari orang terkenal, saya tidak mencari pemain-pemain hebat. Saya mencari seorang perempuan yang selalu memberikan saya makanan di sore menjelang malam hari. Saya selalu mencari perempuan itu. Bertahun-tahun dia mencari, Bapak Ibu. Setelah ketemu, dia begitu senang luar biasa. Dia ingin membalas jasa orang tadi, Bapak Ibu, dengan dia bertemu seorang perempuan tadi yang telah membantunya ketika kecil. Dia berikan luar biasa restoran, dia berikan kontrak makanan siap saji yang bisa memberikan makanan, yang memberikan namanya rezeki kepada perempuan tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita lihat ketika anak itu kecil, si perempuan itu melihat anak tadi dengan penuh kasih sayang. Anakku lah kadang biswa, anakku akan sukses biswa, ambo bantu dari kini supaya bisa mudah untuk mencapai suksesnya. Ketika sukses, seorang anak tadi mencari perempuan itu supaya dia bisa menolongnya, menolong kehidupannya. Maka begitu indah ketika pandangan kasih sayang diberikan oleh dua orang yang saling berkasih sayang, yang saling memberikan penghormatan kepada keduanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan itu yang kita miliki hari ini. Tidak mudah menghukum orang lain, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.